Benar juga apa yang paman saya bilang. Bogor masih punya banyak tempat indah yang harus kita ceritakan. Inilah yang bisa saya sematkan di pembukaan ini. Bukit Rindu Camping Ground di penghujung tahun 2025. Bagaimana tidak? Mata saya terpana ketika baru saja menapaki camping ground ini. Gugusan gunung terhampar di hadapan kita yang siap menyambut dengan segala keindahannya. Langit cerah seakan merestui perjalanan kita di sini, menelusuri yang tersembunyi. Pukul 10 pagi, Astati sudah menapaki jalan raya Puncak. Sudah lebih dari setengah perjalanan dari rumah, cerita ini baru kita mulai. Bukan tanpa sebab. Untuk sampai ke puncak, sudah banyak orang yang tahu. Jadi, saya mempersingkat perjalanan ini ketika hanya sudah mendekati sampai. Rute untuk sampai ke Bukit Rindu Camping Ground, kita melewati Jalan Raya Puncak, lalu masuk ke Jalan Ciburial, dan selanjutnya ke Jalan Cisuren. Ini kali keduanya kita melintas di jalan yang sama. Setelah sebelumnya, kita pernah ke TKP Camping Ground dengan jalur ini. Sebagai pengingat, bahwasanya Bukit Rindu Camping Ground berdekatan dengan TKP Camping Ground. Semoga cerita Astati tidak begitu serupa dengan sebelumnya. Tidak mau menanjak di jalan curam ketika mendekati camping ground. Murah-murah ini deh. Lakosim. Ini sini nih, Suncamp. Dia tadi lurus nih. Karena kita kan pertama kali kemarin lewat sini. Cisuren. Banyak villa-villa murah ini deh. Banyak banget villa di sini. Oh. Kayak anginnya gede deh. Plastik itu jangan tinggi-tinggi masang plastik.
langsung aja gas lah. Inilah tanjakan yang saya maksud. Beberapa bulan lalu Astati pernah terevakuasi di jalur ini. Terkapar, tak mau menanjak. Untungnya, pintu masuk Bukit Rindu Camping Ground berada di elevasi yang lebih rendah. Semoga Astati bisa menanjak kali ini. Lunas juga Astati menjajaki jalur ini, tanpa dengan drama tak menanjak. Saya mencari aman untuk menurunkan istri terlebih dahulu di pintu masuk utama. Berjaga, karena jalan ini hanya bisa dilalui satu kendaraan saja. Nah, masuk ke Bukit Rindu. Hah? Oh, tapi kok kayak tinggi banget ya? Ternyata landai. Iya. Oke, akhirnya kita sampai juga di Bukit Rindu Camp, Ciburial, Tugu Utara. Hari ini, tadinya kita pikir tuh tinggi, makanya tadi istri turun dulu. Ternyata pas masuk ke sini tuh nggak terlalu tinggi. Nah, ini pintu masuknya nih. Ketika pintu masuk, pemandangannya, subhanallah, subhanallah. Ya, nah ini area parkirnya nih, area parkir dari Bukit Rindu Camp. Di sini tuh memang cuman bisa motor doang kali ya. Kalau mobil kayaknya nggak bisa ke sini karena masuknya tadi juga kan nanjak seperti itu, terus nggak begitu besar jalannya. Oke, ini kita di sini. Kita mau ke regis dulu sebentar. Yes. Astagfirullahaladzim, cakep buat pemandangan. Nah, ini pos registrasinya ya. Oke. Mau ke BA. Saya kemarin yang WhatsApp sih. Iya, WhatsApp doang sih. Berapa orang, Kak? Tenda sendiri apa? Bawa tenda sendiri. ATM-nya di weekday Hah? 20.000. Oh, weekday 20.000. Parkir ini. Oh, tiketnya 25 kalau weekend, jadi kalau weekday itu 20 ya? Iya. Ada listriknya sih ya? Listrik udah ada. Oh, udah ada panel ya? Tiap pos sudah ada. Oke. Itu free sudah dibuat tiket. Oke, siap. Dan untuk turun ke bawah. Oh, joroknya di bawah sini ya? Kiri, ya. Lagi hujan mulu tadi, Adi? Sore aja sih. Sore aja ya? Tapi intensitasnya? Gerimis. Oh, gerimis gitu ya? Kalau angin? Angin Baru ini aja daripada kemarin? Baru ini. Oke, aman ya. Siap, makasih ya. Yuk kita, jadi di sini kalau weekday itu 20.000 per orang, kalau weekend 25.000 per orang, terus parkirnya 5.000. Hari ini Astati nggak bisa di samping tenda, jadi masuk parkir. Oke, kita bayar dulu. Kunci motor siapa tuh, Hak? Kita nggak bawa air. Belum buka warungnya. Oh, sudah ada toilet. Oke, ya, siap. Makasih ya. Saya lihat-lihat dulu ya. Kita coba lihat-lihat dulu spotnya. Di spot bukit ini tuh emang dia undak-undakan kayak gini ya. Nah, ini berbagai macam spotnya. Ini enak di sini nih. Enak di sini. Tapi bawah banget ya. Apa di sini nih? Sini juga enak nih. Di atas. Coba lihat dulu. Coba soalnya kayaknya kayak ada air deh. Ya kan belum dilihat. Kita lihat dulu.
Tinggi juga ya nanjak-nanjaknya. Nah, ini spot sini nih. Oh, ini terlalu kecil ya spotnya ya. Ih, sebenarnya enak nih, tapi nggak terlalu besar spotnya. Setelah merasa cukup berkeliling area camp, akhirnya kita putuskan untuk setup tenda di spot teratas dari Bukit Rindu Camping Ground. Menurut saya, ini adalah spot yang pas, karena hamparan Gunung Gede Pangrango persis berada di hadapan kita. Dan sore nanti, kita akan dimanjakan sunset cantik dari balik Gunung Salak. Untuk setup camping kali ini, kita menggunakan flysheet seri Arctic dari Alltrack dan tenda seri Navageo dari Wheelseal. Flysheet dan tenda yang baru saja kita beli dan kita gunakan untuk menemani kita di setiap perjalanan moto camping selanjutnya. Ininya bagus ya. Syukurnya cuaca hari ini cukup cerah dan berangin. Di ketinggian camping ground yang berada di 1200 mdpl, untuk tali temali flysheet harus sangat diperhatikan. Salah sedikit, flysheet bisa rubuh. Ya mepet sih. Mana sih papi datang?
Mentari menjelang senja sangat menarik hati untuk mengilhami. Angin yang berhembus membuat sedikit menyejuk. Kopi panas dan cemilan sore yang kita bawa dari rumah siap untuk dinikmati. Sangat begitu spesial. Bagaimana tidak? Cemilan sore ini sampai 3 varian yang kita order dari Harjo Cake and Cookies. Ada nastar, kastengel, dan sagu keju. Makanan yang selalu ada di setiap momen Idul Fitri. Untuk teman semua yang ingin mencoba, link untuk order sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Mantap, mantap.
Sejenak kita kembali ke alam raya sore ini. Mentari yang menguning membias lembut Gunung Gede Pangrango. Gugusannya tampak sangat jelas terlihat. Di ufuk barat, kegagahan Gunung Salak mulai menampakkan kehadirannya. Di belai angin sore, rasanya mata ini enggan beranjak menikmati keindahan ciptaan ilahi. Tanpa sadar, langit yang sedari tadi menguning kini berubah jingga kemerahan. Cahaya merona seakan menghantarkan mentari ke peraduannya, lalu hilang disambut gelap. Di kejauhan, gemerlap lampu kota yang sangat saya nantikan kini datang juga. Seluas mata memandang keindahannya tiada tara, menghias malam yang semakin dingin. Ada binatang lucu, foto-foto. Iya, pengen cuci. Istri sudah sibuk di meja masaknya ketika waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Hembusan angin semakin kencang dan dingin pun semakin kuat terasa, membuat steamboat dan grill daging pilihan yang sangat cocok untuk suasana malam ini.
kurang. Udah. Selamat makan malam teman pasangan baik. Asupan harus tetap terisi di saat berkegiatan di luar ruangan seperti ini. Karena nggak pakai itu. Tak banyak kegiatan yang kita lakukan setelah makan malam tadi. Masuk di pukul 10 malam, suhu semakin dingin. Bahkan sudah di angka 17 derajat Celcius. Angka yang sangat wajar ketika kita berada di ketinggian 1200 mdpl. Ditambah angin yang terus berhembus, yang membuat dinginnya semakin menusuk. Saya dan istri putuskan untuk langsung beristirahat, biar esok lebih semangat menyambut pagi. Sepagi ini, kabut sudah mulai turun, yang menandakan mentari tidak akan keluar karena tertutup mendung. Dingin semalam masih cukup terasa di pagi ini. Gerimis pun hadir, sedikit membuka tabir kabut yang sepanjang pagi mengikuti. Secercah hangat tersirat dari mentari yang masih malu-malu untuk keluar. Setelah bersih-bersih, kita lanjutkan membuat sarapan pagi. Akhirnya, sampai juga kita di ujung perjalanan cerita motocamping episode kali ini. Semoga perjalanan dan informasi yang saya sampaikan bisa menjadi referensi teman-teman pasangan baik untuk berkegiatan camping di Bukit Rindu Camp. Selalu memperhatikan cuaca dan kondisi lokasi,
ketika sedang berkegiatan moto camping. Sesekali saya menatap istri. Rapikan tenda ini. Astati sudah menunggu untuk kembali membuat cerita yang baru. Terima kasih yang terdalam untuk teman pasangan baik yang sudah menonton episode kali ini. Salam hangat dari kami, pasangan baik, Ride and Camp, gas terus.